Mandi lumpur ya teman-teman ya, demi dapat koin. Boy di sungai sampai menggigil ya. Mereka masih muda itu, masih 20 tahunan. Live di sungai mandi, live mandi lumpur, live di kali ya. Sekarang kita untuk mendapatkan uang nggak perlu cari pekerjaan, nggak perlu lamar pekerjaan kemana-mana, nggak perlu buka usaha karena modalnya besar. Tinggal live di TikTok, mandi semalaman, dapat uang, dapat koin atau apalah itu. Kata Rasulullah, kalau kita mengemis meminta-minta, maka kelak kita akan memakan bara api di neraka. Ya Allah, miris sekali ya teman-teman. Di sini saya ingin berbagi kepada kalian semua, di mana kita kenal aplikasi yang sekarang lagi marak yaitu TikTok, di mana kadang semua HP, semua orang memegang kendali untuk menonton video di TikTok. Di mana kita harus cerdas dan pandai untuk memilih apa yang harus kita tonton di TikTok. Karena apa? Algoritma, ketika kita ngeklik salah satu video, like di situ, maka berikutnya mungkin akan muncul video-video yang seperti itu. Seperti saya kalau di TikTok suka nonton yang kucing-kucing, dimana lucu melihat tingkah kucing. Namun beberapa kali juga muncul video live orang yang tidak jelas sebenarnya ngapain, dan live-nya itu sungguh membuat saya miris ya. Sampai segitunya ya, mengemis ya. Bagi saya itu mereka mengemis, dan di dalam Islam dilarang mengemis. Oke, tidak perlu panjang lebar, saya akan memberikan penjelasan nanti setelah saya reaction seperti apa video-videonya, di mana anak-anak muda ini melakukan video live yang menurut saya miris sekali. Oke, langsung. Sampai segitunya mas cari koin. Ya Allah, lumpur ya. Ya Allah, mandi lumpur ya teman-teman ya, demi dapat koin. Semalaman dia kayak gitu. Miris sekali ya Allah. Coba yang lain. Boy di sungai. Ini di sungai ya. Terima kasih Sultan. Terima kasih ya. Terima kasih kamu semuanya Sultan. Terima kasih kamu semuanya Sultan. Terima kasih Sultan. Terima kasih kamu Sultan. Kamu semuanya Sultan. Terima kasih kamu semuanya Sultan. Ya Allah. Kasihan sebenarnya, namun juga kita sebagai seorang muslim berjilbab tengah malam di sungai mandi live, terus mengharapkan apa namanya, mawar bunga ya, apa bisa diduitin itu nanti ya. Sama halnya ini mengemis ya, mengemis dengan cara meminta dibelas kasihi. Aduh, coba ada lagi gak yang lain? Mandi sama ini juga. Ya Allah, tangkap, mandi juga. Sampai menggigil ya. Sampai menggigil ya Allah. Segitunya ya Allah. Aduh. Udah cukup. Ya Allah. Kasihan sekali ya. Sebenarnya kasihan, namun juga mereka orang-orang muda. Mereka masih muda itu, masih 20 tahunan. Live di sungai mandi, live mandi lumpur, live di kali ya. Sekarang kita untuk mendapatkan uang nggak perlu jual bakat, nggak perlu cari pekerjaan, nggak perlu lamar pekerjaan kemana-mana, nggak perlu buka usaha karena modalnya besar. Tinggal live di TikTok, mandi semalaman, dapat uang, dapat koin atau apalah itu. Namun saya sebagai seorang muslim miris mental dan moralnya
Kenapa harus seperti itu? Karena mereka masih muda, bisa sebenarnya untuk mencari pekerjaan, bisa sebenarnya untuk mencari sesuatu hal yang tidak mengemis. Karena apa? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita mengemis, meminta-minta, maka kelak kita akan memakan bara api di neraka. Nauzubillah min dzalik. Meskipun hadis-hadis ini lemah ya, ada beberapa hadis yang menyatakan hal serupa yang dikatakan oleh Rasulullah, bahwa siapapun yang minta-minta, mengemis, padahal dia masih muda, bisa bekerja, tenaganya masih kuat, namun dia memilih untuk menjadi pengemis, maka kelak di akhirat dia akan memakan batu atau bara api neraka. Ya Allah. Jadi sekarang ini orang untuk mendapatkan simpatik orang atau mendapatkan uang seperti itu dengan cara live, auzubillah min dzalik, karena memang berbahaya sekali gadget ini ya. Gadget terutama kalau anak-anak bangsa yang minim pengetahuan tentang agama, minim pengetahuan tentang moral, tentang etika, tentang mawas diri, maka akan mudah terjebak atau melakukan perbuatan-perbuatan yang seperti ini atau lain sebagainya. Jadi kita harus berhati-hati. Jadi kita terutama kita sebagai orang tua harus pandai-pandai mendidik anak-anak kita, mendidik saudara-saudara kita agar berjalan di jalan yang benar, agar menghindari juga perbuatan-perbuatan yang tercela atau keji. Ini menurut saya perbuatan yang, apalagi ngemis ya. Ini gambarnya ngemis sampai menggigil ya mereka. Mungkin pesan saya, kalau ada orang-orang yang seperti ini muncul di live kita, karena mereka menunjukkan skill tidak, ya, menghibur juga tidak, terus memberikan motivasi, pokoknya enggak. Intinya mereka di sini meminta belas kasihan dengan cara mandi lumpur, mandi di kali, mandi di sungai sampai menggigil seperti itu, terus tidak memikirkan dengan kesehatan mereka. Itu sudah zolim kepada diri mereka sendiri. Karena apa? Dengan hal demikian mereka mengharapkan koin, mengharapkan pemberian atau hadiah dari para penontonnya, dengan cara-cara meminta belas kasih, mencari simpatik. Oke, kembali lagi kepada Undang-Undang Dasar 45 ya teman-teman, bahwa kita harus mencerdaskan anak bangsa. Ya, mencerdaskan anak bangsa. Memang mungkin lapangan pekerjaan di Indonesia di mana-mana susah memang, tapi tidak dengan cara melakukan hal-hal seperti ini, ya. Ini menurut saya miris. Semoga kita semua dihindari dari perbuatan seperti ini, terkhusus bagi orang-orang yang seperti ini, karena mereka seorang muslim saya lihat. Kalau yang non-muslim saya tidak tahu apakah di agama lain ketika meminta-minta mengemis seperti itu apakah ada hukumnya. Namun di dalam Islam, karena di sini perempuan berhijab mengemis, meminta-minta, terima kasih sultan katanya. Meminta-minta di dunia, di akhirat akan makan bara api neraka. Luar biasa. Jadi Rasulullah SAW sudah memberikan mental atau menanamkan mental kepada para umatnya agar apa? Tidak memiliki mental pengemis, tidak memiliki mental meminta-minta. Terus di sini saya berbicara ditujukan kepada siapa? Tentunya ditujukan kepada kalian semua yang nonton video ini dan juga kepada saya agar apa? Agar ke depan apabila nonton video seperti ini bukan cuma nonton, tapi berikan nasihat agar apa? Agar ke depannya tidak melakukan lagi seperti ini. Karena mereka masih muda, carilah pekerjaan, pasti dapat. Karena apa? Setiap usaha pasti menuai hasil. Begitu. Oke, mungkin itu saja dari saya ya. Bagi teman-teman, apabila di video ini ada yang salah dari pengucapan saya atau bahasa saya, itu murni dari kesalahan atau kebodohan saya. Tapi apabila ada yang benar, maka itu murni datanya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya Ripras mengucapkan salam.